Jadi di materi terakhir kita akan belajar buat daftar isi otomatis. Nah, daftar isi otomatis ini akan bisa terbuat kalau kita udah belajar yang namanya style. Jadi kita otomatis belajar dua hal secara otomatis, yaitu buat style ini ya, style. Yang kedua bikin daftar isi otomatis. Oke, apa itu style? Style itu ya gaya dari suatu karakter ya. Misalnya kita mau buat gini ya. Kita tulis bab 1. Nah, kan biasanya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, katakanlah gitu, bab 3 analisis dan pembahasan, bab 4 kesimpulan. Nah, katakanlah kayak gitu ya. Nah, ini sederhananya di atas ini di home itu ada yang namanya style. Style itu ada macam-macam, ada normal, ada no spacing, ada heading. Heading itu yang kita sebut sebagai judul. Heading 2 sebenarnya masih judul, tetapi bisa kita anggap sebagai subbab gitu ya, atau judul bab. Title itu judul, subtitle bagian dari judul tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Ini nggak akan kita bahas satu-satu, tapi coba akan kita manfaatkan satu ya. Ini kita blok, kita buat ini heading. Jadi kita klik ini heading 1, artinya nanti dia akan menjadi sifatnya seperti heading 1. Oke, ini kita blok heading satunya ya. Ini kita blok juga heading 1. Ini kita blok heading 1. Nah, setelah kita blok itu biasanya di sini ada kayak segitiganya. Ya. Apa gunanya? Gunanya tuh misalnya kalau kita bikin tulisan gitu ya. Ini setelah kita enter, kita perhatiin ya. Ini masih heading 1 ya. Begitu kita enter, dia masuk ke style yang normal gitu. Oke, ini misalnya saya buat kayak gini. Oke, nah begitu kita collapse ya, kita kecilkan, nanti hilang dia. Dia akan tersembunyi di bab satunya. Jadi itu lebih memudahkan kita. Atau kita juga bisa lihat di view, terus kita bisa masuk di navigation pane. Nah, di navigation pane ini kalau yang heading tadi, yang ada heading 1, itu akan langsung masuk di sebelah kirinya sini. Jadi ketika kita lagi menulis sesuatu, terus kita mau balik, misalnya kita lagi di analisis dan pembahasan gitu ya. Nah, ini kan sudah di halaman yang cukup jauh gitu kan. Nah, kalau kita mau balik ke atas untuk kita tiba-tiba teringat harus memperbaiki sesuatu, kan capek juga kalau kita balik ke atas ya. Jadi cukup tinggal klik ini aja. Maka kita akan berada di bab 1 pendahuluan gitu ya. Itulah kenapa ada tugas yang kemarin itu kita minta untuk bikin outline, itu tugasnya tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi Word itu berfungsi untuk menyusun kalimat. Sebelum menyusun kalimat, tapi kita harus bikin outline-nya terlebih dahulu gitu. Nah, dari sinilah nanti kita bisa bikin daftar isi otomatis. Kalau kita masukin, kita bisa ke di reference ini ya, di menu reference. Terus kita klik table of content. Ada beberapa cara, ini cara yang manual aja. Kita bisa langsung klik ini aja, content. Maka nanti kita bisa dapat langsung daftar isi otomatis. Ini nanti kontennya bisa dihapus. Nanti otomatis ya, bab 1 itu halaman 1, bab 2 halaman 2, bab 4 kesimpulan halaman 20 gitu. Dan kita juga bisa langsung menuju ke halaman tersebut dengan cara klik kontrol ya. Kita klik kontrol, tahan, terus kita klik aja. Nanti kita akan bisa menuju ke bab tersebut gitu. Ada fungsi yang lain ini, misalnya kalau kita save as sebagai PDF gitu ya. Kita masuk ke desktop. Oke, kita simpan di PDF. Nah,
Begitu nanti terbuka PDF-nya ini juga sama. Kita bisa klik. Nah, jadi dia langsung menuju ke halaman yang terkait gitu. Jadi lebih memudahkan kita. Jadi PDF-nya pun ikut terkena style tersebut ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut kalau misalnya ini berubah ya. Misalnya tadi kan yang halaman 2 itu bab 2 itu halaman 2 gitu kan. Terus kita tambahkan lagi gitu kan, ini sudah tidak di halaman 2 ya. Ini sudah tidak di halaman 2. Ini tinggal kita kesini saja, klik kanan, terus kita pilih update field, terus update page number only aja, enggak apa-apa, kita klik OK. Nah, nanti otomatis dia di halaman sudah bukan halaman 2, tapi sudah menjadi halaman 20. Dia otomatis kita tidak perlu mengisi satu persatu gitu. Ya, tidak perlu mengisi satu persatu. Oke. Sekarang gimana kalau kita mau mengupdate stylenya gitu. Misalnya stylenya ini bukan warna biru, tapi kayak skripsi dia makanya warna hitam gitu. Ini biasanya sistem seperti ini digunakan untuk skripsi ya, pada umumnya. Nah, jadi kalian harapannya kalau udah belajar ini kalau nanti lanjut kuliah bikin skripsi itu gampang sekali gitu ya. Kalau kalian udah paham konsep bikin Word-nya, jangan bikin manual daftar isi itu, tapi buatlah secara otomatis gitu. Nah, kita klik insert, terus ini kita coba pindah halaman dulu ya, kita page break. Oke, nanti kan dia masuk ke halaman sini ya. Nah, tapi kan biasanya kalau bab 1 pendahuluan kan bab satunya di atas, pendahuluannya di bawah gitu ya. Oke, ini kita coba backspace terus kita enter gitu kan. Biasanya kayak gini tampilannya. Dan dia berada di tengah gitu. Nah, kalau kita update table, kita misalnya update entire table gitu ya, kita klik OK. Kita lihat ya, bab 1 ternyata ke enter pendahuluan. Gimana biar nggak ke enter? Nah, kita menggunakan cara enter yang lain. Cara enter yang lain itu kita pakai yang namanya shift enter ya. Kita klik shift, kemudian kita klik enter gitu. Ini seolah-olah enter tapi sebenarnya bukan enter ya. Kalau kita cek lagi di sini, update field, terus kita update entire table, udah di atas ya. Jadi dia nggak pendahulunya nggak bawah. Jadi konsepnya adalah pakai shift enter. Itu seolah-olah enter tapi bukan enter sebenarnya. Terus masalah bikin stylenya tadi ya, ini kan harusnya di tengah ya, dan yang lainnya juga harusnya di tengah. Nah, gimana caranya? Kita ke home lagi kayak tadi, di heading 1 ini kita klik kanan, terus kita klik modify. Oh ya, ini namanya bisa kita ganti ya, misalnya ini kita tulis bab gitu ya. Oke, kita klik OK dulu. Nah, nanti ini berubah menjadi bab, nama bab. Nanti ini bisa kita ganti juga yang heading 2. Kita modify misalnya menjadi subbab gitu. Ya, kemudian kita klik OK. Nanti dia berubah namanya gitu. Nah, sekarang kita akan modifikasi yang lain ya. Modifikasi misalnya kan biasanya kalau deskripsi dia warnanya hitam ya. Kita klik aja ini hitam. Nah, ini jangan lupa diklik ini automatically update, artinya kita mengupdate secara otomatis dan yang lainnya akan terkena gitu. Oke, kemudian biasanya dia tebal ya. Ini kita pakai bold. Terus dia biasanya di tengah ya. Kita klik ini. Sekarang kita klik OK. Nanti dia otomatis berada di tengah. Sekarang kita lihat bab 2. Nah, ikut ke tengah. Bab ketiga juga langsung ikut ke tengah, warna hitam ke bold. Jadi dengan automatically update, sesuatu atau yang menggunakan style, cetakannya sama. Maka semua yang menggunakan cetakan tersebut, dia akan memiliki sifat yang sama. Jadi kita nggak perlu ngedit satu-satu gitu ya. Jadi kita cukup ngedit satu kali saja. Nah, terus kita bisa modify yang lain lagi ya. Ini modify, terus biasanya menggunakan Times New Roman, ukurannya kalau nggak 14 16 nggak apa-apa. Oke, kita klik OK dulu ya. Nah, sekarang kita di hal yang lain lagi. Kita klik format
terus kita masuk ke ini font tadi sudah ya, kita lihat ini fontnya sama kayak tadi lah ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang lupa, nanti misalnya dia nulisnya nggak besar ya, tiba-tiba dia nulisnya kayak gini. Oke, ini kecil sebenarnya ya, ini sebenarnya huruf kecil, tetapi gimana caranya biar besar, itu kita klik di modify tadi, terus kita di format, di font, ini jangan lupa kita klik all caps ya. All caps itu sebenarnya caps lock. Kalau caps lock kan tugasnya untuk membesarkan ya. Jadi dia akan besar semuanya gitu. Walaupun kita nulisnya kecil, maka dia otomatis akan tetap besar gitu. Dan di sini juga ada berbagai macam yang lain ya. Ini skalanya berapa, spacingnya itu jarak antar tulisannya. Ini juga bisa kita atur, tapi ini jarang kita gunakan. Oke. Terus ini kita oke dulu. Nah, kemudian kita modify lagi. Sebenarnya nggak perlu berkali-kali ya, tapi ini biar kelihatan aja hasilnya. Ini di paragraf kita juga bisa ngelakuin sesuatu, misalnya spacing afternya. Kalau kita lihat di sini, ini kan spasi afternya kan nggak ada ya. Ya ada tapi nggak terlalu lebar gitu ya. Bab 1 pendahuluan biasanya habis pendahuluan dengan kalimat berikutnya kan dia agak lebar gitu ya. Gimana cara ngerubahnya? Kita modify format paragraf. Nah, yang afternya kita naikkan ya. Nih, lihat ya. Kalau kita auto gini kan dia ya nanti akan menyesuaikan. Tapi kalau kita klik 0 kan dia tadi dekat ya. Tapi kalau kita tambahkan lagi, ini misalnya 12 poin gitu. Terus kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, dia otomatis ada sedikit ya pertambahan pada spasi setelahnya. Oke. Terus misalnya lagi ini kita mau, ini sebenarnya nggak mungkin ya, tapi kita anggap saja ada proses seperti itu. Misalnya di border, kita buat border kayak gitu ya. Terus kita buat bordernya warnanya misalnya merah gitu. Apply-nya to paragraph. Oke, ini ada optionnya juga jaraknya. Kita klik OK dulu. Nah, nanti dia punya border seperti ini ya. Jarak seperti ini. Tahu juga kita bisa isi dalamannya dengan format, terus paragraf, kan format di border tadi, di shadingnya misalnya kita isi warna kuning gitu. Terus kita klik OK. Nah, nanti dia berubah kayak gini ya. Nah, jadi lebih bagus ya konsepnya. Oke. Terus misalnya yang normal ini juga bisa kita modify ya. Ini normal. Misalnya kita tulis biasa gitu ya. Yang biasa. Terus ini kita ganti semuanya ngikutin Times New Roman. Besar yang 12. Oke, terus justify. Terus kita oke. Nah, nanti semuanya akan ngikutin. Yang sifatnya dia sebagai pendahuluan tadi. Nah, jadi itu bentuk daftar isi secara otomatis ya. Tidak bentuknya seperti itu. Ini tadi ada isi babnya karena dia ada kontennya tadi ya. Terus nah, misalnya nanti akan ada cara yang lain ya. Jadi saya bilang ada cara yang lain. Misalnya tadi ini misalnya A latar belakang. Jadi di mana-mana kalau kita nulis skripsi itu selalu bikin outline-nya dulu, bukan kontennya dulu ya. Biasanya orang nulis skripsi latar belakang terus dia nulisin apa gitu. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Yang tepat adalah kita bikin outline-nya dulu, apa aja yang mau ditulis, baru kemudian kita masukin kontennya gitu. Jadi judul, subbab itu buat dulu, baru masuk ke konten. Nah, ini kalau kita udah bikin outline-nya, oke, baru nanti kita masuk ke kontennya. Jadi konten itu urusan terakhir.
Yang penting buat outline. Nah, ini kita buat misalnya dia sebagai subbab gitu ya. Kita masukin dia sebagai subbab. Nah, ini kita bisa tambahkan nanti. Terus ini kita bisa pakai format painter ya. Jadi pakai format painter juga bisa ya. Oke. Bisa pakai yang tadi style atau pakai format painter. Nah, nanti ini juga otomatis ada nih di sebelah sini nih, A B C D juga ada. Nah, terus tapi gimana yang ini ya, daftar isinya gitu kan. Daftar isinya ini misalnya saya hapus dulu ya. Daftar isinya saya hapus. Saya hapus semuanya. Oke. Terus kita masukin ke tadi ya reference, table of content. Terus kita custom table of content. Nah, ini kita bisa mengcustom ya. Kan di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Artinya ada 3 heading, kan bisa jadi ada 4, ada 5 heading. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan show levelnya ada berapa, kita tingkatin ya. Ini berarti ada 5 level, kan ini umumnya ada 3 gitu. Nah, table of content itu apa? Table of content itu ya tadi daftar isi. Daftar isi itu bahasa Inggrisnya table of content gitu. Nah, kita bisa gunain ini ya. Ini kita bisa juga ganti-ganti. Ini misalnya kita oke dulu lah ya. Nah, kan dia otomatis seperti ini ya. Kalau kita kita custom lagi, misalnya cuma heading 1 aja gitu. Cuma heading 1. Kita klik option. Nah, ini kan ada heading 1 bab, heading 2 subbab gitu kan. Nah, ini misalnya kita ilangin aja. Ini kita ilangin. Oke, kita klik oke. Terus ini kan otomatis nanti show levelnya cuma 1. Kita klik oke. Terus kita replace. Nah, dia cuma nampilin yang heading 1-nya saja. Jadi yang subbabnya karena heading 2 di TOC-nya tadi kita uncheck ya, maka dia otomatis tidak akan muncul gitu. Nah, ini kita custom lagi. Ini cara munculinnya gimana tadi? Option. Terus ini TOC levelnya kita isi. Ini 2 gitu ya. Nah, terus nanti ini maksimal ada 6 ya yang ada di sini. Oke. Kita klik oke lagi, jadi cuma ada 2. Terus ini juga bisa kita ganti titik-titiknya. Ini kan titik-titik ya. Ini kita bisa ganti misalnya berupa garis bawah seperti ini gitu. Kita klik oke. Nanti dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada gitu. Atau kita juga bisa tidak menggunakan page number juga bisa gitu ya. Ini atau yang berada di sebelahnya langsung gitu. Oke, jadi langsung di sampingnya tidak ada titik-titiknya gitu. Oke, kita juga bisa ngelakuin nanti modify, tapi ini jarang dilakukan. Jadi seperti itu saja. Nanti kalian akan latihan bagaimana caranya bikin daftar isi otomatis. Kemudian juga dari style tadi ya, penamaan style, bikin style. Terus angka Romawi digabung dengan angka yang biasa itu juga penting ya. Misalnya kayak yang tugas yang ini